Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan sangat berharap semangat persaudaraan, semangat cinta kasih akan membawa kita dalam perbincangan-perbincangan kita ini. Dan tentu pada kesempatan ini tidak akan banyak hal yang bisa kita tuntaskan, dan pasti tidak akan tuntas dengan sekali percakapan. Tetapi saya berpikir begini, Bapak Ibu Saudara-saudara, setidak-tidaknya saya dan teman-teman di sini dan kita semua bisa mencatat apa yang muncul sebagai soal-soal besar pada saat ini, dan bila perlu kita akan teruskan percakapan ini untuk hari-hari yang akan datang. Lebih detail misalnya terhadap topik-topik tertentu. Baik kita inventarisir. Maka tadi saya katakan Bapak Ibu jemaat kami yang kami kasihi, yang ada di sini, ada di Zoom meeting ini. Berbicaralah Bapak Ibu. Kalian adalah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dititipkan oleh Tuhan untuk dilayani oleh Gereja Metodis Indonesia. Apakah kalian sudah merasakan pelayanan itu? Apa yang kalian rasakan? Lalu bagaimana harapan kalian sebetulnya? Apa yang kalian harapkan sebetulnya dari gereja ini untuk kalian rasakan sebagai saluran berkat Tuhan gereja ini untuk hidup kalian? Katakan Bapak Ibu, sampaikan. Gak ada orang yang bisa melarang kita untuk menyampaikan itu. Karena selain itu dilindungi oleh undang-undang negara ini, tetapi sebagai anak Tuhan menurut saya yang paling utama adalah bahwa gereja ini memang organisasi dalam arti tertentu, tetapi yang terutama dia adalah organisme yang hidup. Dan karena itu nggak boleh kita mengatakan, saya ini cuma jemaat biasa saja. Sama itu seperti Anda mengatakan bahwa saya ini cuma jari kelingking saja. Coba Anda tekan dulu jari kelingking Anda itu. Yang menjerit yang mana duluan? Apakah kelingking itu yang menjerit? Tidak. Yang menjerit itu adalah pasti mulut kita. Dan itu diperintah oleh otak kita. Karena sudah menyalurkan dari sana rangsangan yang mengatakan ini sakit. Karena itu mari Bapak Ibu jemaat kami. Tetapi sekali lagi, sampaikanlah apapun yang Anda ingin sampaikan dengan penuh kasih, dengan satu tujuan, kita mau melihat gereja kita lebih baik ke depan. Karena itu mohon maaf jika nanti kami merasa bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan sudah keluar dari semangat itu, maka dengan penuh permintaan maaf, saya akan meminta kepada yang mengurus teknis di sini untuk menghentikannya. Saya tidak mau bahwa ibadah kita yang sudah kita jalankan dan yang masih terus kita jalankan ini, saya tadi katakan bahwa percakapan ini juga bagian dari ibadah itu, dirusak dengan pikiran-pikiran yang tidak sejalan dengan semangat daripada pertemuan kita ini. Karena itu biarlah di Bapak Ibu siapa saja silakan untuk waktu yang tentu tidak terlalu banyak, nanti kami akan menginventarisir. Kalau masih bisa dijawab secara sederhana dan cepat di sini siapa saja boleh, bukan saya, siapa saja dari antara kita yang ada di Zoom ini yang bisa merespon silakan raise hand sehingga kami bisa membuka membuka suara Jadi tetap dikoordinir dari sini sehingga tidak menjadi kacau balau. Raise hand atau silahkan dari room chat itu, jika Anda ingin berbicara nanti teman-teman di sini akan menginformasikan kepada saya siapa-siapa yang sudah raise hand, siapa yang akan menyampaikan sesuatu. Jadi itu saja. Silakan, saya pikir supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. Siapa dari antara kita Bapak Ibu yang ingin sharing atau menyampaikan apa saja untuk kemajuan gereja kita, untuk harapan-harapan kita ke depan, saya persilakan. Siapa yang sudah ada raise hand? Ada? Mungkin
Oh ya, saya melihat ada Pak ini ya, Pak Dokter Dokter Joseph Simanjuntak. Dokter Joseph Simanjuntak ini kalau nggak salah ini anak pendeta ini ya dulu ya. Betul Pak? Pak Joseph. Anak pendeta ini, Pak Pendeta GMP Simanjuntak ya, Pak senior kita yang sudah mendahului kita, yang karya-karyanya juga kita tahu, karya-karya mereka lah sebetulnya juga yang sekarang kita lanjutkan ya. Silakan Pak Dokter. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampai sekarang saya masih anak pendeta walaupun almarhum pendeta GMP Simanjuntak. Jadi selama hidupnya lebih dari 40 tahun menjadi hamba Tuhan di Gereja Metodis Indonesia. Jadi sesuai dengan tema ibadah dan tema pertemuan ini, GMI berdoa untuk perbaikan. Jadi ada sesuatu yang agak ganjil di situ. Perbaikan itu satu kata kunci. Berarti ada yang tidak baik di GMI. Kira-kira mungkin dari judul saya bisa menangkap itu. Ada sinyal yang tidak baik yang sedang terjadi di GMI. Walaupun sebenarnya pastinya semua warga jemaat bahkan para hamba Tuhan mengharapkan sesuatu yang baik di tubuh GMI. Keadaan ini kira-kira disebabkan oleh apa? Kan itu menjadi pertanyaan. GMI itu adalah sebuah organisasi. Di dalam organisasi ada struktur, mulai dari kepemimpinan dari yang tertinggi. Bahkan kalau di organisasi gereja mungkin saya tidak bisa katakan itu struktur organisasi yang tertinggi ya. Sebenarnya ini perlu digumbuli juga masalah struktur organisasi ini. Kalau saya katakan ada struktur pemimpin, itulah sebagai sebuah pemegang keputusan, kebijakan, dan banyak hal yang menyebabkan ada sebuah kata kunci yang tadi, perbaikan. Atau begitu? Berarti saya mau kembali, saya agak pusing kalau bicara organisasi. Kalau di dalam kerohanian ini saya lebih sederhana berpikir tentang bagaimana Yesus menjadi teladan. Yesus sebagai pemimpin. Yesus pada masa murid-murid 12 orang, kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan Yesus menghadapi murid-muridnya, menghadapi orang banyak ya yang mengikut. Ketika menjelang akhir Yesus berada di dunia dalam pelayanannya, ada beberapa murid saat itu seperti Judas Iskariot, itu orang-orang bermasalah, termasuk Thomas ya. Saya melihat bagaimana Yesus melakukan supervisi yang baik terhadap murid-murid ketika sedang bersama-sama, bahkan ketika Yesus sudah dieksekusi di kayu salib.
ketika Yesus bersama dengan Yudas Iskariot dan para murid, Yesus sudah mengatakan, di antara kalian akan ada yang menjual saya. Ya kan? Lalu ketika berlanjut di Taman Getsemane juga seperti itu. Dengan cara inikah engkau menyerahkan anak manusia? Ketika Yudas Iskariot mencium Yesus. Tapi sebelumnya itu, Yesus melakukan supervisi. Akan ada yang menjual dia. Bahkan ketika Yesus sudah mati dan bangkit pada hari Minggu, murid-murid yang lain bertemu dengan Thomas, mengatakan, Thomas, Yesus bangkit, katanya. Tapi apa kata muridnya? Si Thomas, saya tidak percaya kalau saya belum menyentuh luka di perut dan di tangannya. Tapi Yesus begitu sabar. Yesus mengerti, memahami murid-murid. Bahwasanya ada murid yang kurang percaya, ada murid yang selalu berurusan dengan masalah duniawi, uang, dan lain-lain. Yesus sudah melakukan supervisi. Bahkan yang terakhir, supervisi yang dilakukan oleh Yesus saat itu, dia hadir. Dia mengatakan kepada Thomas, Thomas, ini aku. Kau lihat, cucukkanlah tanganmu ke luka ini. Artinya, ketika ada masalah yang terjadi di GMI, kami dari jemaat pernah menyurati pimpinan di GMI, dan saya tidak melihat adanya supervisi yang dilakukan oleh pimpinan dari GMI kepada kami menanggapi. Saya tidak tahu apakah ada sebuah tirani yang membatasi antara jemaat dan pimpinannya, sehingga kami tidak bisa mengetahui dan mengerti apa problem yang sedang terjadi di GMI. Ketika kami menyurati itu, saya bandingkan dengan pelayanan Yesus. Seandainya Yesus mau marah dengan Thomas, kau enggak percaya, kamu sudah berapa lama ikut saya, ya mungkin saja Yesus bisa melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi Yesus tetap sabar. Dia memahami muridnya bahwasanya Thomas ini memang mempunyai kesulitan untuk percaya. Kami juga sebagai warga mungkin mendengar ada problem tentang gereja Metodis, seperti yang sudah pernah kami surati. Ada beberapa warga yang di situ menandatangani. Harusnya ketika ada problem ini, sebaiknya pimpinan GMI mencontoh teladan Yesus. Datanglah, supervisilah apa yang terjadi. Katakan, ini tidak benar mungkin. Nah, ini hanya isu, ini hoax. Tapi katakan, tunjukkan. Jangan ada tirani antara pimpinan dan jemaat. Karena pada dasarnya yang menjadi pimpinan dan pelayan di gereja itu adalah hamba Tuhan. Artinya dasar daripada kata hamba, di situ tidak ada berbau kekuasaan. Oh begitu. Harusnya hamba itu lebih kepada kerendahan hati untuk datang melayani. Tetapi kami tidak merasakan seolah-olah kepemimpinan ini adalah sebuah otoriter yang absolut, ya, membangun tirani kekuasaan. Begitu. Jadi kalau saya pernah mendengar tentang di GMI itu mengandung asas pemerintahan episkopal, ya, begitu ya. Ya, setelah saya sejak kecil ya, saya sudah mendengar tentang episkopal, ya. Episkopal dasar-dasarnya seperti itulah, sebagai teladan Yesus tadi.
teladan kepemimpinan Yesus, jadi lebih cenderung pergi kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan pelayanan seperti kami ini. Orang-orang yang butuh penjelasan, begitu. Datanglah. Saya bisa contohkan beberapa dekade yang lalu, 2 atau 3 dekade yang lalu ya, ada juga pemimpin yang dia terbiasa di lapangan begitu loh. Bahkan ayah saya dulu masih di kampung-kampung, tapi seorang bisop mau tidur di rumah kampung-kampung yang tidak punya WC, yang tidak punya kamar mandi misalnya tuh. Nah, saya belajar dari situ, membandingkan perubahan-perubahan ini kok sepertinya sekarang ini untuk bertemu dengan pimpinan atau bagaimana tanggapan seorang pimpinan tentang masalah di perifer di daerah. Kalau dulu begitu tanggap sekali, sangat tanggap sekali. Ya. Ini ada perubahan paradigma atau perubahan kultur atau perubahan yang saya melihat ada pesimisme untuk kemajuan GMI ke depan. Jadi mengenai pemerintahan episkopal ini, mungkin ada yang bisa lebih gamblang menjelaskan ke saya. Ya, kalau menurut saya itu adalah sebuah kepemimpinan yang mencontoh teladan Yesus. Jadi tidak hanya mengurusi masalah-masalah, bisa dikatakan kalau di GMI ini ada yayasan ini, itu saya nggak tahu. Saya lebih banyak sekarang ini berurusan di sekuler, begitu. Ya, tapi keprihatinan itu muncul saat ini, dan saya terus terang, selama ini saya alergi dengan urusan seperti ini. Tapi kalau ini sudah menyangkut tentang keadaan yang begitu darurat, saya anggap ini darurat, karena desas-desus tentang aset-aset GMI yang sudah tidak jelas, saya katakan. Saya minta pencerahan dulu kepada bapak-bapak. Saya ini kebetulan hanya pemerhati untuk beberapa waktu ketika saya sudah bertugas di luar Sumatera. Mohon diberikan saya pencerahan. Demikian. Baik. Yang disampaikan oleh Pak dokter tadi itu menyangkut soal kepemimpinan di gereja kita ini. Mungkin itu dulu mungkin kita coba bicarakan pelan-pelan, ya, mungkin dengan 2 atau 3 pembicara lagi, ya, 2 atau 3 orang yang menanggapi yang bersangkut paut dengan kepemimpinan. Tadi saya katakan baiklah kita menyampaikan yang faktual, apa yang kita rasakan sekarang soal kepemimpinan ini. Ada joke begini, waktu saya bincang-bincang dengan seorang dosen, Dr. Nelman, ya, kalau saya tidak salah, ya, yang sebetulnya juga adalah ahli di dalam eklesiologi. Sebetulnya memang eklesiologi kita ini perlu diperjelas, ya. Itu PR kita bersama. Karena gini, dalam jok itu dibilang begini, kalau sudah soal kekuasaan, kita bicara episkopal. Kalau sudah soal tanggung jawab, jadinya presbiterial. Tapi kalau sudah soal makan-makan, jadi kongregasional. Karena jemaat yang selalu memfasilitasi itu, gitu kan. Itu menggelikan. Tetapi ya sebetulnya miris juga kalau misalnya sampai sekarang kita tidak melihat bentuk, ya, eklesiologi kita itu dengan jelas, ya, karena itu akan sangat mempengaruhi semua. Jadi episkopalisme itu sebetulnya seperti apa? Ya, itu mungkin yang perlu ada 1-2 orang yang bisa men-sharingkannya kepada kita. Kalau ada dari ibu bapak teman-teman semua, tolong raise hand, ya, tolong diperhatikan yang raise hand. Seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita tidak bisa menjawab itu secara tuntas dan detail di dalam waktu yang singkat ini, tetapi mungkin percikan-percikannya
Nanti kalau kita merasa perlu untuk membincang itu secara detail, ya kita atur bagaimana caranya ya. Apakah kita mengundang nanti lagi, ya ada Pak Richard Daulay, ada siapa-siapa lagi, ada Dr. Tobing, ada yang lain-lain yang bisa bicara soal itu ya. Silakan Pak, ada Pak Tobing ya, silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Pendeta Dr. Fernando. Saya coba mengikuti dari tadi pertanyaan atau tanggapan yang dilontarkan oleh Dr. Simanjuntak yang berangkat dari pergumulannya tentang apa sih sistem pemerintahan Gereja Metodis ini ketika Gereja Metodis itu sendiri sudah kurang lebih 3 abad. Ya. Nah, saya tidak dulu mau bicara dulu kepada yang terjadi saat ini, tetapi saya mau kembali dulu kepada teks yang mendasari sistem pemerintahan episkopal itu sendiri, bahwa sistem pemerintahan episkopal itu di dalam teks kitab suci itu yang dipahami dengan cara atau karakter kepemimpinan yang top down itu sudah bermasalah. Itu sudah bermasalah. Karena episkopal yang dipahami oleh mulai dari surat Titus dan Timotius itu adalah sistem pemerintahan gereja yang lebih modern, yang menekankan kesederajatan. Jadi bukan top down. Nah ini masalahnya. Nah ditarik-tariklah karakter kepemimpinan episkopal yang top down ini ke dalam konteks sekarang. Ya. Kenapa? Kata episkopos itu sendiri adalah jamak, episkopos. Berarti jamak. Jadi ada kesederajatan. Nah, kalau dalam konteks gereja Metodis atau Indonesia, katakan demikian, ini sebetulnya sudah beberapa kali saya coba kritisi bahwa praktek-praktek ini begitu dipelihara karena ini berkaitan dengan pada era-era terdahulu, apakah itu sistem politik di negara ini, itu memang sangat welcome. Nah, ketika bergerak gerakan Metodis itu ke Amerika, maka alam demokrasi justru yang mempengaruhinya. Nah, kenapa sekarang ketika masuk ke era kita ini yang sudah sebetulnya pasca reformasi ini kembali lagi kok makin semakin kental. Ya, top down itu berarti artinya yang atas itu benar, bawah salah. Jadi top, yang down itu yang di bawah, jadi pemimpin itu benar, maka warga itu salah atau enggak tahu apa-apa. Nah, ini yang bermasalah. Nah, jadi saya mau katakan kepada Pak Dokter bahwa kalau kita menganut sistem pemerintahan episkopal yang kontekstual di Indonesia ini adalah episkopal yang sebetulnya yang alkitabiah itu, yang demokratis itu, di mana semua orang berhak, tadi saya dengar itu Pak Pendeta Dr. Fernando, memberi ruang yang cukup besar untuk berdiskusi. Ya. Kenapa? Karena sumber kebenaran, saya setuju, sumber kebenaran itu bukan pada episkopos, tetapi kepada Yesus sebagai kepala gereja, dan itu diterjemahkan oleh para episkopos. Dalam hal ini, kalau dalam konteks Indonesia, jemaat itu jangan diletakkan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Kalau saya mungkin secara radikal mengatakan gereja ini milik jemaat kok. Emang ada artinya episkopos kalau nggak ada jemaat? Itu mustahil.
Nah, jadi saya pikir sudah saatnya juga memang ini dikritisi bagaimana konteks Indonesia yang sekarang ini justru sudah lebih maju ketika memberikan ruang-ruang yang sangat besar untuk berdiskusi, mengambil sebuah langkah-langkah yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Saya pikir episkopal itu tidak perlu dihilangkan, tetapi bagaimana episkopal itu yang alkitabiah itu welcome di dalam konteks kita yang sudah masuk pada era keterbukaan ini. Itu saya pikir Pak Pendeta Dr. Fernando respon saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sahat Tobing. Jadi ternyata apa yang sering dibayangkan bahwa episkopal itu sepertinya sangat top down dan karena itu kekuasaan itu ada di tangan satu orang. Ya, menurut penjelasan dari Pak Tobing tadi berarti memang ada kekeliruan paham mungkin di sana ya, atau mungkin ketidakjelasan bagi kita juga. Dan karena itu mungkin ya bukan mungkin. Ya, menurut saya memang ini mesti ditanggapi dengan serius dan diletakkan dengan tepat sehingga ke depan kita tidak lagi bolak-balik jatuh ke dalam soal-soal ini. Jadi di dalam saya sendiri secara pribadi saya mengaku bahwa memahami itu dulu seperti itu. Ya, sangat top down, termasuk di jemaat-jemaat, dan karena itu kan para pendeta juga ya terus terang kita ini kan enak kali kita bilang ini gereja episkopal. Saya bosnya di sini, ya, keputusan ya saya yang menentukan semua dan jemaat pun sepertinya taken for granted dengan itu dan menerima itu saja. Ya dia pimpinannya ya sudahlah, akhirnya mereka menjadi ya apatis dan lain-lain sebagainya. Ya, dan itu menurut saya ya jelas menjadi sebuah apa ya kegelisahan, dan karena itu baiklah itu dipikir dengan baik ya hal-hal seperti itu. Bagaimana nanti kita bisa membincang itu dengan lebih serius, saya pikir ya kita pikirkan bersama ya teman-teman ya. Saya secara pribadi ingin supaya banyak kawan-kawan di sini misalnya nanti yang bisa berkomunikasi, memberi ide-ide, usul-usul apa yang harus kita lakukan misalnya untuk membahas soal episkopalisme dan lain-lain sebagainya. Karena salah pahamnya saya tadi itu soal hebatnya kekuasaan seorang bishop atau seorang DS, bahkan seorang pendeta di lokal itu, saya pernah bicara kepada teman-teman lalu saya bilang, mari kita coba dulu untuk menilai diri kita dengan posisi seperti itu. Apakah memang kita sudah punya kapasitas kelayakan untuk memegang posisi memegang power sebesar itu? Kalau powernya sebesar itu, saya bilang setidak-tidaknya kemampuan kita itu sedikit di atas jemaat. Nah ternyata kan banyak kelemahan kita para hamba Tuhan, lemahnya kita ternyata. Mau bicara manajemen, lebih hebat jemaat itu. Mau bicara ini, lebih hebat mereka. Bagaimana kita mau menjadi orang yang sangat top down dalam kondisi seperti itu? Jadi ya itu kalau begitu ya memang teman-teman, baiklah kita bersama-sama menggumulinya dengan serius kan. Apalagi berbicara sekarang dalam konteks kita di dunia modern ini yang jelas-jelas sangat demokratis ya. Saya pikir memang perlu untuk mengkaji ulang hal-hal itu. Ada dari Bapak Ibu yang mungkin mau berbicara di seputaran kepemimpinan ini? Ada? Pak Effendi Huta Barat ya? Baik. Terima kasih untuk moderator kami. Pertama-tama kita mengucap syukur kalau boleh hal Jumat bersama-sama dapat melihat gereja seutuhnya, secara khusus tentang gereja metodis. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Fajar Lim yang coba menggugah kembali hati kita, khususnya bagi kita semua jemaat gereja Tuhan. Mungkin sekedar informasi saja untuk moderator, untuk pembicara mohon dibatasi waktunya supaya lebih banyak ruang untuk yang lain. Dan kepada penjawab juga, moderator mohon juga dibatasin.
Terima kasih, saya masuk dalam substansi. Ketika kita bicara gereja, tidak lepas dari kita bicara tentang Tuhan. Jadi dalam artian sebagai kaum awam, saya secara pribadi, Bapak Ibu mungkin tahu sedikit siapa kurikulum vitae saya. Saya bekerja di 40 tahun di pelabuhan. Hal yang panas yang sampai saat ini saya main belutin. Saya juga bermain di dalam bidang organisasi masyarakat ormas dan organisasi lain. Bapak Ibu, khususnya hamba Tuhan, yang perlu saya sampaikan. Ketika saya dari dunia sekuler, mungkin berbeda tadi dengan Bapak Dr. Joseph. Saya datang dari pelabuhan masuk ke satu gereja. Saya ingin berdoa. Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika saya bekerja di lingkungan yang sangat panas, mungkin Bapak Ibu sedikit tahu, banyak parang, banyak golok, banyak macam-macam di dalam gempa. Tapi saya mengikuti firman Tuhan. Ketika dikatakan cerdik dan harus melakukan itu. Kalau saya tidak melakukan itu, mungkin hari ini saya tidak bisa hidup di dunia ini. Tentang bicara manajemen gereja metodis, benaran saya, maaf, saya adalah seorang komisaris di perusahaan. Berarti saya bicara tentang manajemen perusahaan saya. Kalau saya tidak melakukan secara leadership, bagaimana saya bisa menghidupi karyawan-karyawan saya? Karena kalau tidak, mencapai cash flow saya, mungkin akan mengalami kebangkrutan. Dan itu sudah saya rasakan. Hampir 3 kali saya bangkrut dalam perusahaan saya. Tapi intinya bukan kelari kepada leadership saya. Terus terang Bapak Ibu, ketika saya bangkrut, saya meninggalkan Tuhan. Dan saya bermain-main dengan pelayanan saya. Saya mengaku seorang majelis, saya mengaku seorang aktivis, tapi saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Yang mau saya sampaikan kepada kita, gereja kita ada di ambang cash flow yang tidak jelas dalam arti manajemen. Untuk itu leadership diperlukan. Ketika like and dislike yang terjadilah kehancuran terhadap. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih, khususnya hamba Tuhan, secara konkret saya sampaikan, gereja metodis tidak lagi dipenuhi dengan doa. Karena apa saya sampaikan? Doa adalah segalanya. Saya pribadi, mungkin secara kesaksian, ketika saya bangkrut, saya kembali kepada Tuhan. Dan saya bukan menyampaikan penyembahan berhala. Ada gambar perjamuan kudus di gereja saya. Di rumah saya, maaf. Saya berada sujud di bawah gambar itu. Bukan menyampaikan dalam artian berhala terhadap gambar. Tapi saya menginginkan, ingin ketemu dengan Tuhan melalui visual gambar agar saya dapat berkomunikasi. Dan itu saya lakukan 3 bulan berturut-turut setiap jam 12 malam. Saya berdiri, saya berdoa untuk Tuhan. Dan di gereja kita saat ini,
hal itu tidak terjadi yang saya lihat. Termasuk pemimpin gereja yang tidak melakukan doa. Saya sampaikan, Bapak Ibu, khususnya hamba Tuhan. Ketika Bapak Ibu berkhotbah, menyampaikan kepada kami jemaat, baca Alkitab, baca Alkitab. Tapi fakta mengatakan, saya sering ikut konferensi tahunan, konferensi agung. Ketika satu kamar dengan seorang hamba Tuhan, saya bangun membaca firman Tuhan. Tetapi teman sekamar yang hamba Tuhan tidak memegang Alkitab, membaca firman Tuhan. Ini fakta Bapak Ibu. Untuk itu saya sampaikan kepada kita semua. Kepemimpinan gereja, jika pemimpin itu tidak dikuasai oleh doa, ataupun pemimpin itu tidak mau didoakan orang, seperti apalah pemimpin gereja, khususnya gereja Metodis. Saat ini saya berada di badan episkopal. Episkopos yang disampaikan oleh Bapak Dr. Tobing. Mungkin ini sedikit tidak terjadi. Untuk itu kepada kita semua, secara khusus kepada hamba Tuhan, ingat, jika gereja itu ada 400 keluarga, berarti 800 mata yang melihat Bapak Ibu. Ya Pak Fernando. Baik. Ada percakapan kita ini misalnya kepada soal manajemen, ya, manajemen tentu bisa mencakup banyak hal, tetapi mana nanti yang muncul, ya itu dulu kita bincang bersama-sama ya. Saya lihat